Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di podcastku kali ini. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai psikologi perkembangan, moral dan juga religiusitas di usia remaja. Nah, kenapa aku ambil topik ini? Karena usia remaja ini adalah masa transisi antara anak-anak dan juga usia dewasa, di mana di dalamnya itu terjadi perubahan yang sangat besar, baik perubahan secara fisik, secara kognitif, moral dan juga religiusitas. Nah, di usia remaja ini juga biasanya anak-anak di usia remaja ini lagi sibuk-sibuknya nggak sih mencari jati diri ya. Nah, sibuk-sibuknya mencari jati diri dan juga mereka tuh dilema banget pasti antara kemauan sendiri, tuntutan orang tua, tuntutan agama, sekolah, lingkungan, dan juga teman-teman. Apalagi di era perkembangan zaman sekarang, media sosial juga ikut ambil peran. Oke, dan aku tuh excited banget bikin podcast kali ini karena kita akan melihat secara langsung realita dari dua sudut pandang. Ini dia narasumber kita pada podcast kali ini. Nah, boleh perkenalan diri dulu, mulai dari sebelah sana. Perkenalkan, nama saya Kiki Putri Alfitri, saya sekolahnya di MTS. Oke, sebelahnya. Kalau aku, nama saya Najila Elusna, sekolahnya di SMP Negeri. Oke, nah dari sini nanti kita bisa melihat dan membandingkan realita yang terjadi ya dari keseharian mereka sebagai remaja yang hidup di dua lingkungan yang berbeda. Di MTS religinya mungkin lebih mendukung ya, lingkungannya itu lebih mendukung. Kalau di SMP itu mungkin karena lebih beragam, jadi kita bisa lihat realita yang terjadi. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Menurut kalian seberapa besar nih pengaruh sekolah ya, lingkungan sekolah di usia pertumbuhan kalian di usia remaja kali ini? Karena kan lingkungan sekolah itu juga menjadi salah satu faktor pendukung ya dalam perkembangan moral dan juga religi seorang remaja. Kalau di MTS pengaruhnya besar banget, soalnya kan di MTS tuh lebih banding ke agama, sering sholat duha, tadarus, sholat berjamaah, jadi itu bisa bikin kebiasaan yang baik. Terus kalau ada yang nakal tuh suka langsung ketahuan gitu, bahkan yang pacaran sembunyi-sembunyian gitu langsung ketahuan. Oke, berarti kebiasaan yang ada di lingkungan MTS ini sangat mempengaruhi ya, besar sekali pengaruhnya. Oke, yang lanjut ke lingkungan SMP. Kalau di SMP beda lagi karena lingkungannya beragam, jadi kita harus bagi. Misalnya kalau ada yang tawuran atau ngajak bolos itu gampang terbawa arus, tapi kembali lagi ke diri sendiri. Oke, karena aku tuh sering banget menyaksikan ya, kayak misalkan ada sekolah yang memang peraturannya tuh ketat banget ya. Nah, akhirnya tuh para siswanya itu melakukan kebaikan itu karena tertekan, bukan karena kemauan sendiri. Dan itu juga biasanya tidak berlangsung secara lama gitu. Nah, ada juga sekolah yang memang lingkungannya itu, aturannya itu bebas. Nggak ada sih sebenarnya aturan yang bebas ya, maksudnya tidak terlalu ketat gitu aturannya, sehingga para siswanya ya itu menjadi lebih bebas ketika berada di luar. Oke, berarti dari lingkungan kalian berdua sangat berpengaruh ya di lingkungan sekolah itu untuk perkembangan moral dan juga religi seorang remaja. Nah, khususnya nih kalau misalkan di SMP ya, tadi kan Najla sendiri kan bilang kalau misalkan di lingkungan SMP itu lebih beragam. Bagaimana cara Najla sendiri untuk membentengi diri gitu di antara teman-teman yang misalkan ada banyak nih teman-teman yang ingin mengajak pada hal-hal yang salah, cara membentengi? Ya misalnya kalau misalnya itu aku lebih menolak, tapi kalau misalnya itu baik bagi aku bakal ikut gitu. Oke, berarti emang ada ketegasan ya dari diri sendirinya. Oke, bagus-bagus. Nah, untuk selanjutnya nih,
tentang kebiasaan keagamaan yang ada di sekolah kalian. Seberapa besar pengaruhnya kegiatan keagamaan ini dalam kehidupan seorang remaja ketika sudah tidak berada lagi di lingkungan sekolah? Karena aku tuh sering banget lihat remaja nih. Karena kebetulan aku tuh kan dari SMP negeri juga. Nah, banyak di antara teman-temanku itu yang mereka melakukan kebiasaan baik itu hanya di bulan Ramadan. Karena memang di bulan Ramadan kan terpantau ya oleh buku mutabaah. Jadi guru-guru tuh bisa memantau lewat situ mutabaah harian yang ada di bulan Ramadan itu. Nah, tapi selepas itu ya udah mereka lepas kontrol lagi kayak gitu. Kebiasaan-kebiasaan baiknya itu tidak berlangsung secara lama. Nah, kira-kira kalau dari MTS sendiri gimana? Kalau di MTS mah kayak sering ini ya sholat berjamaah, jadi kebiasaan kalau di rumahnya juga kalau ada azan langsung sholat, soalnya di MTS kan terbiasa gitu, jadi ke lingkungannya juga jadi kebiasaan. Kalau nggak dilakuin kayak ada yang kurang. Oh gitu. Ya. Ini menarik banget ya guys. Kebiasaan sholat berjamaah. Kalau sholat duha juga rutin dilakukan di MTS? Iya, kalau ada yang sholatnya nggak bener nih, langsung ditegur, langsung kayak dibeliin sholat ulangi. Soalnya bener-bener agama tuh bener-bener pengaruh banget sih buat di MTS. Oke, ini menarik ya. Kebiasaan yang berlangsung di sekolah itu memberi dampak yang besar sekali untuk usia remaja di kehidupan sehari-hari mereka. Oke, kalau misalnya dari SMP sendiri gimana? Kalau di SMP lebih lagi, karena kegiatan agamanya cuma diadain setahun sekali pas bulan Ramadan. Oh gitu? Iya, pas pesantren kilat doang. Oh, pesantren kilat Ramadan itu ya? Iya. Oke. Terus? Jadi banyak teman-teman yang rajinnya pas bulan Ramadan doang. Kalau ada sih kegiatan agama di sehari-hari kayak sholat Jumat, sholat zuhur sama sholat Jumat berjamaah. Iya. Tapi banyak teman-teman yang malah bilang pura-pura haid lah, mau ke kantin dulu lah, jadi nggak terkondisikan. Kalau di bulan Ramadan kan ada buku mutabaah gitu. Oke, berarti ada tapi intensitas pembiasaannya tidak sesering di MTS gitu ya? Betul banget. Oke, nah berarti karena yang aku lihat ya teman-teman semua, Najla ini juga kan memang rumahnya nggak jauh ya dari rumahku. Nah, sosok Najla ini juga religinya sangat kuat walaupun dia berada di lingkungan SMP negeri gitu ya. Nah, cara kamu gimana sih Jela untuk tetap mempertahankan diri gitu di lingkungan yang di SMP yang memang pembiasaannya tidak sesering Kiki gitu ya di sekolah MTS? Ya kalau misalnya sholat zuhur, kalau teman-teman pada misalnya pura-pura haid atau nggak pura-pura jajan dulu, aku mah tetap sholat gitu, walaupun ya nggak sama teman-teman yang lain. Oke, berarti memang dari diri sendiri ya, tetap kemauan dari diri sendirinya itu yang akhirnya menjadi hal yang sangat menguatkan gitu ya untuk pertumbuhan moral dan juga religiusitas seorang Najla yang tumbuh di lingkungan yang lebih beragam. Oke, kalau misalkan sekarang nih kan kita hidup di lingkungan perkembangan zaman yang nggak bisa kita hindarin ya, dimana media sosial ini benar-benar memberikan dua dampak gitu, bisa jadi memberikan dampak yang baik dan juga yang buruk. Nah, kalau dari sudut pandang kalian berdua nih, kira-kira gimana? Seberapa besar dan bagaimana media sosial ini mempengaruhi ya pertumbuhan seorang remaja, baik secara moral ataupun religi? Kalau menurut saya kayak medsos itu kayak kita bermata dua. Soalnya kalau kitanya nggak pinter mainin medsos, itu bisa jadi banget sih kayak pengaruh buat lingkungan. Tapi kalau kitanya pinter mainin medsos, itu bisa jadi sarana pelajar, kayak bisa pentingin. Kan sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi buat nyari soal kayak ini soalnya susah tapi kita bisa nyari di aplikasi. Nah itu kalau kita pintar mainin itu kita ini bisa jadi sarana pelajar. Wow, tepuk tangan. Oke, jadi aku menarik banget ya, sangat tertarik gitu dengan perkataan kita di pisau bermata dua. Jadi memang media sosial ini bisa memberikan pengaruh yang baik bagi seorang remaja, mendukung perubahan yang baik untuk moral dan juga religiusitasnya.
tapi juga bisa menjadi hal-hal yang merusak gitu ya untuk seorang remaja. Oke, kalau misalkan dari kamu sendiri, kira-kira berapa persen ya jumlah persenannya media sosial ini berpengaruh gitu untuk pertumbuhan moral dan juga religiusitas kamu sendiri? Kalau yang baiknya nih, yang baiknya itu 80%. Soalnya kalau lagi bener-bener pusing, tugasnya numpuk, jadi kita bisa lihat di aplikasi. Tapi itu juga, itu kalau keburukannya itu juga ini sih tergantung banget. Soalnya kadang ada banyak orang yang salah menggunakan media sosial, malah nyari konten-konten yang gak jelas, kayak lebih sering ngelihat kayak hiburan, hal-hal yang buruk gitu ya, jadi yang melenakan gitu. Jadi lupa sholat. Tapi kalau kitanya kayak bisa mainin aplikasi ya itu sangat berpengaruh dan membantu banget ya, apalagi seorang remaja yang masih berkecimpung di dunia pendidikan ya, yang lagi sibuk-sibuknya. Oke, 80% guys. Jadi itu merupakan intensitas persenan yang cukup besar ya untuk membawa perubahan di diri kamu sendiri ya, berarti. Oke, kita lanjut ke narasumber kita selanjutnya. Menurut kamu gimana, Ja? Kalau di SMP beda lagi, 80%-nya itu yang buruknya. Jadi mereka tuh lebih mementingkan tren-tren yang terbaru, kayak bikin curiosity atau main game sampai larut malam, sampai besok di sekolahnya tuh pada ngantuk, pada tidur. Pas ibadah juga, pas pada waktu sholat zuhur, mereka malah tidur di kelas. Oh iya? Iya. Wah, karena aku tuh juga sering melihat, aku tuh miris banget kalau melihat ada beberapa remaja gitu yang mereka tuh lebih hafal dance TikTok gitu ya daripada doa-doa pendek. Bahkan sekedar doa-doa pendek ya, mereka tuh masih belum tahu kayak gitu. Nah, tapi gini, Ja, kan tadi kamu memberikan realita yang terjadi di lingkungan yang beragam ya di SMP ini. Berarti kamu ada di dalamnya atau enggak? Kalau misalnya itu baik atau misalnya penting buat kayak gimana buat pengaruh sekolah, aku tetap ikut. Tapi aku juga nggak lupa sama hal yang baiknya juga. Oke. Karena kan kamu juga dari gitu. Iya, oke. Karena kan kamu juga dari SMP ya. Berarti kamu ada di dalam itu. Oke. Tapi Najwa juga berarti bisa membentengi dirinya sendiri bagaimana ketika berada di lingkungan yang benar-benar beragam. Beberapa di antara mereka mungkin terbawa oleh perkembangan zaman ini, dia bisa untuk tetap membentengi diri, teguh pada pendiriannya dan tetap berjalan di perkembangan zaman ini. Oke, jadi tidak terbawa arus juga ya, Jaya. Oke, ini Najwa ini juga adalah bukti berarti bahwa lingkungan sekolah seperti hal sekolah yang beragam itu tidak bisa mempengaruhi terlalu banyak dalam perkembangan moral dan juga religi seseorang, tapi kemauan dan juga benteng dari diri sendiri ya yang lebih kuat. Oke, kalau menurut kalian ya, kan tadi kita sudah berbicara di lingkungan sekolah. Nah, kalau di lingkungan rumah sendiri, bagaimana kira-kira lingkungan rumah ini bisa membentuk moral dan juga religi seorang remaja, khususnya kalian berdua? Seberapa besar gitu pengaruh? Kalau di sekolah kan kayak kita ikut teman-teman, ikut circle-circle, tapi kalau di rumah kita jadi harusnya bisa milih temen tuh yang baik, jadi jangan terlalu ikut circle-circle. Kan kalau di sekolah tuh kebanyakannya bener-bener kayak ada geng-geng. Iya, kalau di lingkungan sebaiknya enggak sih, jadi kayak harusnya main sama siapa aja. Oke. Jadi kayak jangan circle-circlean. Jadi karena itu juga berpengaruh ya untuk keseharian ya kalian di rumah ya. Kalau lingkungannya nggak baik ya nanti kitanya juga ke bawahnya yang nggak baik. Oke, siap. Kalau misalkan dari Najwa sendiri gimana, Najwa? Kalau ini boleh sambil diminum ya, kita minum dulu. Oke. Biar trek dulu nggak haus. Oke. Biar segar. Oke, lanjut, Cak. Kalau menurut aku, kalau di lingkungan aku itu lumayan baik dibanding di sekolah. Karena kalau di sekolah juga ya guru memantau, tapi guru kan satu mata memantau semuanya, jadi nggak terpantau. Lebih baik di rumah. Kalau di rumah kan
orang tua dengan kita satu mata, jadi 4 mata. Kayak lebih fokus dan terpantau lebih banyak. Betul. Oke, iya betul banget sih Jela, karena kan kalau misalnya di sekolah, apalagi yang sekolahnya misalkan muridnya itu lebih banyak banget. Atau bahkan yang sekedar di dalam kelas aja deh ya, kan guru itu satu, di dalam kelas kan murid tuh banyak gitu ya. Iya benar banget ya. Oke. Nah gitu guys, jadi dimana perkembangan moral dan religi ini sangat didukung oleh 2 faktor, khususnya faktor sekolah dan juga di rumah. Karena ya kita kalau nggak di sekolah ya di rumah gitu ya. Dan khususnya di luar sekolah itu berarti pemantauan ada pada kedua orang tua. Nah jadi perkembangan moral dan religiositas itu dipengaruhi oleh lingkungan, dan perkembangan moral dan religiositas itu tidak banyak pengaruhnya dilatar belakangi oleh lingkungan sekolah dari mana mereka berasal, tetapi dari penjagaan diri, keteguhan diri, dan juga benteng dari diri sendiri itu lebih kuat pengaruhnya. Karena ini mereka menjadi bukti ternyata ya teman-teman semua, bahwa lingkungan seperti SMP yang lingkungannya lebih beragam, Najla ini bisa tetap teguh dalam pendiriannya, dalam keteguhannya, walaupun lebih beragam di lingkungan sehari-harinya di SMP, tapi dia tetap mampu untuk menjaga moralnya dan juga religinya, dia tetap kuat karena pengaruh dari kemauan dan keteguhan diri sendirinya juga jauh lebih kuat. Begitupun juga dengan Kiki, dia mampu membawa kebiasaan-kebiasaan yang baik yang telah terbiasa di sekolah, seperti sholat berjamaah, tilawah, Al-Quran, juga kebaikan-kebaikan lainnya yang sudah terbiasa ada di sekolah, akhirnya terbawa ke lingkungan rumah, dan itu sangat berpengaruh. Oke, inilah podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk remaja pada umumnya, dan sampai jumpa dan ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발